Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira wa ja'ala ma sana'u hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Sekretaris BPH dan anggotanya, para pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, sama Bapak Wakil Rektor 1, para asisten rektor, para kepala biro, bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, dan karyawan, serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sekaligus melaksanakan kajian pada siang hari ini. Saya ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pernah mengatakan, inni ulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya diangkat, dipercayai oleh Anda sekalian, bukanlah berarti saya yang terbaik. Itu yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Saya ingin menganalogikan, kalau saya yang diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan kajian ini, bukan berarti saya yang terbaik dalam masalah pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Tentu saya juga masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Tapi ada hadis yang dapat kita jadikan bahan renungan. Hadis sahih, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia itu punya kesalahan, punya dosa, ada kelemahan-kelemahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa itu adalah dia mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan dia mau memperbaiki dirinya. Saya kira kita juga demikian, terutama terkait dengan masalah etos kerja. Masing-masing kita tentu punya kelemahan. Karena itu ya kita tentu akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita tersebut. Untuk awalnya, kalau pada hari Senin yang lalu saya awali dengan mengungkapkan tentang masalah iman dan pengertiannya serta unsur-unsur yang terdapat di dalam iman, maka dalam kesempatan yang kedua ini dan terakhir, saya ingin mengungkapkan yang terkait dengan masalah etos kerja yang dikaitkan dengan iman atau nilai AIKA. Iman dengan 3I. 6 nilai utama AIKA yang disingkat iman, yang merupakan hasil kerja tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di situ dikatakan sebagai beribadah, berkhidmat, beramal dan berbuat murni karena Allah. Yang kedua, ihsan.
Ihsan menjadi agen kebajikan dan berorientasi kepada outcome solehan. Yang ketiga adalah itqan, beramal secara perfect, excellent, beautiful, rapi, tuntas, dan berkualitas. Yang keempat adalah ma'iyah, mengedepankan kebersamaan untuk kemajuan menggapai ridho ilahi. Kemudian yang kelima adalah amanah, bertanggung jawab, bisa dipercaya, loyal, dan komit dalam setiap tugas kebaikan. Dan yang keenam adalah nazahah, yaitu menjaga kesucian diri dari segala kehinaan dengan integritas yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba menjelaskan dan mendeskripsikan nilai-nilai tersebut di dalam konteksnya dengan iman dan etos kerja. Yang pertama adalah ikhlas. Orang yang beriman akan berusaha bekerja dengan ikhlas. Ikhlas yaitu mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan tulus, tidak merasa terpaksa. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di dalam mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan waqad istadalla katsirun minal a'immah az-Zuhri wasy-Syafi'i bi hadhil ayah al-karimah innal a'mala dakhilatun fil iman. Banyak imam seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dasar dalil bahwa amal-amal soleh masuk bagian iman. Termasuk kalau kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing adalah termasuk amal soleh dan itu merupakan bagian daripada iman. Ya, contoh keikhlasan sebenarnya kan banyak yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah kita bekerja. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan artinya berbuat kebajikan dan berperilaku yang baik. Dalam makna yang sempit, ihsan sama dengan akhlak. Ihsan adalah ciri orang yang beriman. Karena itu di dalam buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dinilai hasan sahih oleh Al-Albani dan juga oleh Imam At-Tirmidzi sendiri, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik perilakunya. Ihsan akan melahirkan rasa tanggung jawab atau sense of responsibility dan amanah. Orang yang beriman, yang punya perasaan tanggung jawab dan dapat dipercaya di dalam melaksanakan tugasnya, otomatis dia akan tergerak hatinya mengerjakan tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak perlu sering diingatkan atau ditegur oleh atasan. Tidak perlu diawasi sebenarnya. Karena dia merasa bahwa tugasnya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena dia yakin Allah senantiasa mengawasinya. Apakah dia mengerjakan tugasnya atau tidak. Karena itu di dalam hadis Jibril yang sudah saya sebutkan hari Senin yang lalu, ketika Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, mal ihsan, apa sih ihsan itu?
Kemudian Nabi mengatakan anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Tuhan, melihat Allah. Fa in lam takun, tetapi kalau kamu tidak dapat melakukan itu, dan tidak mungkin kita akan melakukan itu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Samsul Arifin di dalam tulisan beliau di Kompas Sabtu 2 April 2022 yang berjudul Puasa, Asketisme, Keadaban Publik. Ihsan akan memperkuat keyakinan dan kesadaran manusia bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Tuhan. Kesadaran spiritual itulah yang akan mengkondisikan manusia untuk selalu berperilaku secara berkeadaban. Nah, kesadaran spiritual ilahiyah seseorang seperti yang dikatakan oleh Prof. Samsul di atas akan mendorongnya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Sebab dia sadar bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 92-93, wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, kami kata Allah pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kemudian juga di dalam surat At-Takatsur ayat 8, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan selama hidup di dunia ini. Nah, di antara kenikmatan yang kita terima adalah nikmat pekerjaan itu, cara untuk mencari nafkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Nah, kesadaran spiritual ilahiyah seperti di atas pernah terjadi terhadap seorang budak pengembala pada masa Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab sedang patroli keliling, mengontrol rakyatnya, bertemu dengan seorang penggembala yang sedang mengembalakan kambing yang begitu banyak sekali, punya majikannya. Kira-kira kalau dijual satu, majikan nggak akan tahu. Umar bin Khattab berusaha untuk mengetes si budak pengembala itu. Dia tanya kepada itu, ya gulam, hai anak, mau nggak jual kambing itu kepada saya? Jawab budak itu apa? Nah, kambing ini kan punya majikan saya. Umar kata, kan nggak tahu, kalau dijual satu aja nggak akan ketahuan itu. Tapi si budak ini langsung menjawab, fa'aina Allah. Kalau begitu Allah itu ada di mana? Bergetar hati Umar ketika itu. Langsung Umar menghubungi majikannya dan si budak ini dimerdekakan. Saya merdekakan kamu dengan kalimat tauhid yang kamu ucapkan. Semoga kalimat tauhid yang kamu ucapkan akan membebaskanmu di akhirat nanti. Nah, itu artinya rasa tanggung jawab, amanah yang diberikan. Nah, mengacu kepada makna ibadah dalam arti umum, ghairu mahdhah, kerja untuk mencari nafkah secara halal, bagian daripada ibadah yang sekaligus masuk dalam lapangan amal soleh. Amal soleh itu sendiri termasuk bagian dari iman. Kalau pekerjaan kita yang merupakan amal soleh kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, maka tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh
mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 277. Bahkan di dalam bulan Ramadan seperti ini, pekerjaan yang merupakan bagian dari amal soleh akan diberi reward atau pahala oleh Allah 10 kali lipat. Bagaimana dinyatakan di dalam hadis Nabi, asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Saum atau puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendirinya akan membalasnya, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dosen pada waktu jam mengajar, otomatis dia akan melaksanakan tugasnya mengajar mahasiswa. Begitu pula seorang dosen yang diberi amanah membimbing skripsi, tesis, atau disertasi, maka otomatis dia akan meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan. Demikian pula dengan karyawan yang akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Semua karyawan bekerja di bagian dan unit apapun, semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Pengantar surat misalnya juga termasuk penting, sebab kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, maka akan terjadi kekacauan. Misalnya surat undangan mendesak, kalau suratnya diantar terlambat, bagaimana jadinya? Bagian kebersihan juga begitu, termasuk yang penting. Sebab kalau bagian kebersihan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka menjadikan kampus tidak bersih dan kamar-kamar mandi akan berbau, bahkan akan menimbulkan penyakit. Begitu pula karyawan, bagian yang membuat surat-surat penting untuk kepentingan institusi, baik itu yang berkaitan dengan pelayanan dosen dan karyawan serta mahasiswa, juga tidak kalah pentingnya dengan bagian-bagian yang lainnya. Bagian yang mengurusi pangkatan dosen, instansi pemerintah, kalau pangkatan yang tidak diurus, maka bukan saja akan merugikan dosen yang bersangkutan, tapi akan berpengaruh terhadap akreditasi institusi. Yang tidak kalah penting adalah bagian keuangan atau bagian yang bertanggung jawab dalam masalah keuangan. Apabila sudah waktunya bayaran, itu perlu dibayarkan. Jangan ditahan-tahan atau tunda. Tapi insya Allah di kampus kita selalu on time. Sebab kita tidak tahu, mungkin saja ada dosen atau karyawan yang sangat-sangat butuh terhadap uang tersebut. Ada yang mau bayar utang mungkin, ada yang mau beli obat, dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang merupakan hadis qudsi. Salah satu ana khasmuhum, kata Allah, yaumal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Ada 3 jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, kata Allah. Pertama, seorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya. Yang kedua, seorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan uang dari harganya. Dan yang ketiga, seorang yang mempekerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun profesi kita,
Kalau kita tidak melaksanakan tugas, maka berarti kita zalim terhadap diri kita. Dan kalau yang berkaitan dengan orang lain, maka berarti kita zalim terhadap orang lain. Kalau ada orang yang merasa terzalimi akibat perlakuan kita, atau kita sengaja menghambat, mengolor-olor, maka balasannya akan kembali kepada kita juga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan pada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hati-hati menzalimi orang lain, sebab orang yang terani akan dikabulkan Allah doanya. Kalau kita yang menzalimi, kalau yang kita zalimi mendoakan kita agar kita celaka, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu dalam hadis Nabi dikatakan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hatilah kamu sekalian terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas atau halangan. Artinya doanya insya Allah akan dikabulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedang jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Rasa tanggung jawab yang lahir dari iman yang benar akan menimbulkan sense of belonging, rasa memiliki. Insya Allah semua dosen dan karyawan UMM sudah punya rasa memiliki terhadap kampus ini. Contoh daripada sense of belonging adalah seperti yang sering dipesankan oleh pimpinan kita. Dulu yang sering memesankan adalah Pak almarhum Pak Malik. Semoga Allah mengampuni beliau. Beliau sering memesankan kalau kita melihat misalnya keran air yang mengucur di kamar mandi, maka kita tentu akan tergerak untuk mematikannya agar tidak mubazir. Begitu juga ketika akan pulang meninggalkan ruang kerja atau selesai menggunakan ruang, maka tidak segan-segan kita mematikan lampunya. Nah, kalau kita lakukan, maka berarti kita punya sense of belonging, rasa memiliki terhadap kampus ini. Nah, dalam konteksnya dengan sense of belonging inilah salah satu ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl 92 yang sering dikutip oleh almarhum Pak Malik hampir dalam setiap tausiah beliau kepada kita. Wala takunu allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dibintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Yang ketiga adalah itqan, yaitu beramal secara perfect, excellent, beautiful, rapi dan berkualitas. Kata itqan disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 88, Sunnallahi alladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah, mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Nah, di dalam kata tersebut juga mengandung makna al-jiddiyah, sungguhan. Karena itu ya ketika kita bekerja, kita harus berupaya melaksanakan dengan sempurna
dengan rapi, tuntas dan juga berkualitas. Yang keempat adalah ma'iyah, mengedepankan kebersamaan untuk mencapai kemajuan, menggapai ridho ilahi. Kebersamaan kita tentu diikat oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih khusus lagi kita sama-sama bekerja di UMM. Karena itu kita harus berupaya mengedepankan kebersamaan, ramah, ya, saling tegur sapa, senyum, asal tidak senyum-senyum sendiri, ya, saling menghargai, sehingga tercipta lingkungan yang kerja yang kondusif dan tenang. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan dengan yang lebih baik atau minimal setimpal dengan penghormatan tersebut. Surat An-Nisa ayat 6. Gesekan-gesekan dan salah paham antara satu dengan yang lainnya yang terjadi tentu suatu hal yang lumrah, ya, dalam suatu interaksi dan pergaulan dalam suatu komunitas. Apabila hal terjadi, maka saling memaafkan merupakan perbuatan yang terpuji. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu lillah. Tidak ada orang yang memberi maaf pada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang tawadhu merendahkan diri kepada orang lain karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Kemudian yang kelima adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bisa dipercaya, loyal, komit dalam setiap tugas kebaikan. Karena juga ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah ini cukup banyak dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Di dalam hadis Nabi yang bernilai hasan juga disebutkan, la imana liman la amanata wala dina liman la ahdalahu. Tidaklah sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seorang bagi yang tidak memenuhi janjinya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang terakhir adalah nazah, menjaga kesucian diri dari segala kehinaan dengan integritas yang tinggi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara ucapan dengan tindakan, atau dengan kata lain, menyatukan kata dengan tindakan. Menyatukan kata dengan perbuatan merupakan ciri orang yang beriman. Ada pepatah Arab yang mengatakan, idzal mar'u lam yudnas minal lu'mi arduhu fakulu ridain yartadi jamil. Jika seorang tidak pernah merusak kehormatannya dengan kehinaan, kemungkaran, maka setiap baju yang dipakainya akan tampak menawan. Jadi orang akan dihormati kalau dia menjaga kehormatan dan harga dirinya dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Akhlaknya terpuji, karakternya baik, kehormatan yang timbul dari dalam kebaikan pribadinya. Kehormatan hakiki adalah kehormatan yang timbul dari dalam diri sendiri. Kehormatan yang timbul karena kemampuan seorang menjaga harkat dan martabatnya dengan baik, untuk terus berbuat baik dan berjalan di jalan yang benar. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai utama ayat tersebut di dalam kehidupan kita, baik di kampus, dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Dari lubuk hati yang dalam, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada ucapan dan tindakan saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada ikan jatuh di jalan, jangan dibiarkan terinjak kaki. Kalau ada ucapan yang kurang berkenan, jangan dimasukkan di dalam hati. Mangga muda jatuh ke jurang, pagar kawat buatan Pasuruan.
Semoga kita semuanya panjang umur, berumur panjang, agar dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.